yang sudah aku rangkum, karena waktu itu setelah wawancara aku langsung catat pertanyaan yang masih aku ingat supaya bisa buat pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dini Ayunitias. Pada video kali ini saya mau menceritakan pengalaman saya waktu wawancara PPG tahun 2026 angkatan pertama, yang mana waktu itu di tanggal 15 Desember 2025 jam 12 sampai jam 1, itu 1 jam. Apa aja yang harus disiapkan sebelum wawancara dimulai? Terus pertanyaan apa saja nanti yang akan muncul yang sesuai sama esai dan juga di luar esai. Semoga nanti bisa membantu kalian semua dan pokoknya dengarkan sampai akhir selesai ya videonya. Ya, oke? Oh iya, sebelum masuk ke pertanyaan, awal mulanya itu kalian siapkan dulu KTP dan kartu ujian sebagai peserta wawancara gitu kan. Nanti di print itu selembaran kertas A4. Nanti kalau misalnya masuk, pertama itu salam dulu kepada asesor. Nah, asesornya itu ada dua, bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa laki-laki semua, bisa perempuan semua. Ya, terus setelah salam nanti perkenalkan dulu. Nah, nanti posisinya itu harus siap begini. Ya, pandangan mata itu harus lurus, tidak boleh kemana-mana matanya, terus harus siap, duduk siap, tegap, terus kalian harus ramah, harus senyum, terus jawabnya juga harus sopan dan juga harus tidak terlalu tegang gitu kan. Lalu nanti asesor akan mulai pertanyaan awal perkenalan, terus nanti ditanyainnya itu seperti ini. Ya, waktu itu saya awalnya, kenapa kamu memilih menjadi guru? Gitu kan. Apa motivasi? Maksudnya motivasi menjadi guru itu apa? Nah, itu ditanyain tuh. Ya. Terus kamu ditanyain lagi faktor pendorong dan penghambat kamu dalam mencapai guru ini itu seperti apa? Mencapai perjalanan menjadi sampai sekarang ini apa faktornya? Selain itu, nanti acak pertanyaannya, entah itu yang di esai ataupun yang di luar esai, jadi nyambung gitu kan. Kalian harus bisa jawab, memahami esai kalian ya. Kalau hafal nanti kalian tiba-tiba pertanyaannya beda walaupun jawabannya itu sama, nanti bisa bahaya ya. Yang penting kalian paham sama esai kalian. Nah, di esai itu kan awal mulanya star ya. Masalahnya itu seperti apa gitu kan. Terus nanti solusi tindakan kalian itu seperti apa dan hasilnya itu bagaimana. Ya, start. Pertanyaan-pertanyaan di luar esai yang sudah aku rangkum, karena waktu itu setelah wawancara aku langsung catat pertanyaan yang masih aku ingat supaya bisa buat pembelajaran berikutnya. Ya, buat cerita ke kalian yang lagi nonton ini, yang lagi mau berjuang di PPG. Nah, bagaimana tanggapan kamu ketika ada teman yang melanggar atau kode etik ya, melanggar seperti apa? Waktu itu saya menjawab pertanyaan yang seperti ini itu dengan begini. Ketika ada teman guru yang tipsen dengan alasannya itu harus yang jelas gitu. Kalau sekedar titip absen itu saya tidak akan menerima. Tapi kalau misalnya alasannya jelas, entah itu kayak sakit beneran atau sampai dirawat, terus juga ada suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan, itu bener-bener darurat banget, urgent banget, itu baru nanti saya bisa tipsen ya, karena nanti itu ada di dunia kerja langsung, makanya asesor itu menanyakan seperti itu. Nah, di sini masih menyangkut sama esai. Nah, ini ada pelajaran yang diambil dari menghadapi beberapa tugas. Nah, yang tadi kan, kalau misalnya kamu dihadapkan tugas sebegitu banyak, kamu bagaimana memanage waktu? Terus apa sih pelajaran yang bisa diambilnya gitu kan? Nah, nanti kalian pikirkan itu jawabannya nanti mau seperti apa. Bagaimana cara kamu mengembangkan kemampuan diri? Yang tadi tuh masih menyangkut ya sama yang di esai tadi, mengembangkan orang lain. Nah, bagaimana cara sayanya mengembangkan diri saya sendiri? Bagaimana menghadapi hal yang sulit? Kalau nggak salah sih waktu itu hal tersulitnya kan saya
pertama kali waktu PPL ketika S1 itu PPL di SD yang satu kelas itu muridnya itu sekitar 50, ya 40 sampai 50-an. Nah, itu pertama kali banget, jadi bener-bener sulit banget itu bagi saya yang baru pertama kali terjun langsung itu kan ke SD, itu menghadapinya lumayan gitu kan, entah itu mengelola kelasnya itu seperti apa, itu baru pertama kali, terus juga cara mengajarnya seperti apa, itu baru pertama kali. Nah, itu ada pertanyaannya menyangkut, jadi pertanyaan di luar esai itu nanti sesuai sama jawaban yang esai kita gitu kan. Jadi tidak bisa diprediksi dengan detail, tapi seenggaknya kalian benar-benar harus paham, kuncinya harus paham sama esai kalian sendiri. Ya kalau kalian cuma hafal, nanti kalian bingung sendiri. Ya kalau misalnya pertanyaannya itu beda, tapi isinya mah jawabannya itu gitu kan. Ya udah nanti nggak bakal apa ya, bingung sendiri kaliannya gitu. Terus di sini apa yang kamu sarankan ketika praktik pembelajaran waktu rantai makanan? Jadi kan pertanyaan bagaimana menghadapi hal yang sulit. Ya, itu saya menjawab pertanyaan tersebut. Terus ada muncul pertanyaan ini ya mengenai pembelajaran rantai makanan. Ini yang sesuai esai dulu ya. Yang di esai itu poin pertama bagian A itu ada peran aktif di masyarakat. Nah, kalian nanti di situ menceritakan pernahkah kalian mengikuti kegiatan di masyarakat gitu kan, peran aktif saya atau kalian para calon pendaftar di masyarakat itu seperti apa, itu di esai ada. Terus di bagian B di sini keluar dari zona nyaman, meningkatkan performa. Jadi mengupgrade diri kalian itu seperti apa pengalamannya ya. Terus ini pengalaman gagal atau hal yang tersulit atau dimasuknya tantangan hambatan ya. Kalian pernah mengalami tantangan atau hambatan enggak? Terus bagaimana solusi kalian keluar dari tantangan tersebut atau menghadapi tantangan tersebut? Nah, yang poin D ini ada bekerja sama dengan orang lain dari berbagai latar belakang. Kalian pernah nggak bekerja sama dengan lingkungan sekitar atau waktu peran di masyarakat? Kalian dengan latar belakang yang berbeda-beda. Terus yang bagian E itu mengembangkan orang lain atau melatih orang lain atau mengajarkan orang lain. Kalian pernah nggak punya pengalaman seperti itu? Lalu bagian F yang terakhir, ini dihadapkan beberapa tugas dalam waktu yang bersamaan. Jadi nanti di dalam PPG itu, saya ngalamin sendiri di semester 1 ini banyak banget tugasnya, entah itu dalam pelajaran atau mata kuliah ataupun di luar jam mata kuliah. Kan basicnya guru kalau PGSD itu berarti kan di SD itu pas saat PPL-nya itu apakah nanti ada tugas, terus pokoknya bagaimana kalian bisa membagi waktu dalam tugas yang sebegitu banyaknya ya. Nah, dari poin 6 itu yang di esai itu, yang waktu keluar saat saya wawancara itu ada di bagian keluar dari zona nyaman, meningkatkan performa itu ada ditanyain ya. Bagaimana saya mengembangkan diri saya keluar dari zona nyaman, terus mengupgrade diri saya seperti apa, itu ditanyain ya. Terus pengalaman gagal atau yang tersulit, hambatan tantangan kalian, saya terutama saya itu bagaimana cara menghadapi hambatan tantangan, terus juga apa hambatan tantangan tersulit yang pernah saya alami itu ditanyain ya. Terus yang ditanyain lagi itu mengembangkan orang lain atau pembimbingan terhadap orang lain. Nah, pengalaman saya untuk mengembangkan atau membimbing orang lain itu juga ditanyain itu bagaimana dan juga sampai sejauh mana gitu hasil dari yang saya kembangkan itu. Lalu yang terakhir nih ya, kayak sesuai esainya dihadapkan beberapa tugas tadi tuh. Ya bagaimana kamu manage waktu dengan tugas yang sebegitu banyaknya nanti ya. Kalau saya waktu itu jawabannya saya di list dulu tugas yang seenggaknya deadline-nya dekat gitu kan. Nah, itu nanti kalau misalnya di tengah-tengah kalian itu asesornya menyuruh kalian untuk boleh silakan minum dulu, kalau kaliannya kelihatan gugup boleh minum dulu, itu sebaiknya jangan ya, karena apa ya, ibarat si asesor aja tidak minum makan gitu kan.
Tapi kalau kalian bener-bener kelihatan gugup banget, supaya kalian bisa tenang dulu, boleh kalian minum dulu. Ya, atau izin ke belakang itu jangan. Jadi pastikan dulu sebelum mulai wawancara, kalian harus sudah bersih dulu. Entah itu udah siap dulu lah, entah itu ke WC, atau sudah makan, diisi perutnya, biar kalian itu tidak blank. Ya, karena ini wawancaranya 1 jam. Dan ada teman saya, ya katanya ada lebih dari 1 jam, jadi 1 jam setengah ya, karena berbelibet ya, dia menjawabnya itu muter-muter kemana-mana, jadi membingungkan asesor, jadi bikin pertanyaan lagi jadi kurang detail ya, menjawab pertanyaan dari asesornya kurang detail sehingga asesornya masih bingung, sehingga jadi ditanyain lagi ya yang menurut asesor bingungnya. Jadi itu pakai urutan star itu ya, masalahnya seperti apa, tindakannya nanti seperti apa, terus solusinya itu bagaimana, dan hasil akhirnya itu seperti apa, itu kalian harus ceritakan dengan detail ya, perlahan-lahan gitu kan, jangan langsung ke intinya, nanti ditanyain lebih dalam lagi, bahaya ya, seperti itu. Alhamdulillah waktu itu aku bisa menjawab semua pertanyaan, walaupun ada pertanyaan yang pertanyaannya tuh tersirat dari esai ya, nggak sama kayak esai. Jadi intinya mah jawabannya esai itu, cuma pertanyaannya itu beda sama pertanyaan yang ada di esai. Jadi aku harus memahami jawaban apa saja yang nanti akan saya utarakan atau saya sampaikan gitu kan, bener-bener harus paham banget, itu tuh kuncinya paham ya. Pokoknya kalian pelajari aja esai kalian, pahami, dan juga harus jujur, jangan kebanyakan pakai AI karena nanti kedetek ya, kalimat yang disusun oleh AI sama kalimat yang berdasarkan pengalaman sendiri ya, itu bakal beda, nanti ketahuan, bingung sendiri ya. Jadi jangan bikin kata-kata atau bahasa yang tidak dapat dimengerti atau bahasa asing yang nanti bakal bisa ditanyain lagi itu sama asesornya. Oh iya, nanti kalian ditanya ya, misalnya kalian lolos, dinyatakan sebagai peserta PPG calon guru, nanti ditempatkan LPTK yang jauh gitu kan dari rumah, itu kalian akan menjawab seperti apa? Nah, itu hambatan, termasuk hambatan tantangan. Ya, apakah kalian nanti akan menerima? Kalau kalian menerima itu alasannya seperti apa? Kalau kalian menolak pun itu harus kasih alasan yang jelasnya. Ya, contohnya waktu itu saya ditanya seperti itu, saya menjawab seperti ini. Ya, jika saya keterima sebagai mahasiswa PPG calon guru dan ditempatkan misalnya masih di daerah Jawa Barat tapi di Bandung, sedangkan saya di Indramayu. Nah, saya akan mengekos itu kan, nggak mungkin bolak-balik, mengekos, dan saya akan menerima dengan senang hati dan juga dengan ikhlas gitu kan. Karena itu impian saya, apapun hambatan tantangannya. Ya, lebih serius lagi kalian mengikuti perkuliahan PPG-nya, karena kuliah PPG ini offline atau luring atau masuk gitu kan, tatap muka di kampus. Jadi bukan online ya, itu dalam jangka waktu 1 tahun, kurang lebih 1 tahun. Terus setelah itu nanti di akhir penutupan ucapkan terima kasih sudah mau membimbing atau mewawancara itu atas pertanyaannya. Sekian dari aku, semoga bisa membantu kalian dalam menjawab pertanyaan dari wawancara PPG nanti. Selamat berjuang, semoga kalian bisa dinyatakan lolos dalam PPG tahun 2026 ini.